sejak beberapa hari yang lalu, nanti sampai diperkirakan tanggal 13 Juli itu terjadi pasang maksimum, sehingga waspada banjirop, bukan gelombang tinggi tapi banjirop. Banjirop itu pun sangat mengganggu kan, apalagi kalau tanggul lautnya itu jebol, bisa jebol, dan apalagi kalau dari darat hujan. Itu motor. Anda kembali di Inside Story. Pemirsa, hujan ekstrim kini tak lagi musiman, tapi memicu bencana beruntun. Dari Bogor hingga Jembrana, dari banjir bandang hingga kapal tenggelam yang merenggut nyawa. Cuaca makin tak bisa ditebak, tapi dampaknya makin sulit dihindari. Intensitas serta curah hujan yang tinggi kerap menjadi momok yang mengancam masyarakat di kawasan Bogor dan Bekasi. Bukan tanpa alasan, wilayah Bogor yang berada di hulu dan Bekasi yang menjadi hilir seolah menjadi alasan yang mengunci dua kawasan ini sebagai wilayah langganan banjir. Bendungan Katulampa menjadi tolak ukur utama kenaikan debit air pasca hujan. Sejak Sabtu malam 5 Juli 2025, Bendungan Katulampa berstatus siaga 3, ketinggian air mencapai 150 cm. Petugas langsung berkoordinasi dengan penjaga pintu air lainnya di Depok dan Manggarai, Jakarta untuk mewaspadai kiriman air. Petugas juga mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada karena kondisi cuaca di kawasan hulu bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Diperkirakan debit air sebanyak 176.000 liter per detik tiba di kawasan Jakarta pada Minggu pagi. Malam yang sama, banjir bandang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dan merusak puluhan rumah warga hingga fasilitas pendidikan termasuk salah satu pesantren. Banjir yang datang bahkan memakan korban jiwa, seorang santri ditemukan tewas usai terseret arus banjir bandang. Udah, kita baru pulang mengantarkan buka jenazah. Ya, ketemukannya berapa? Apanya? Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Sedikitnya 7 desa di 2 kecamatan Puncak Bogor hancur diterjang banjir bandang. Puluhan rumah rusak, warga pun berharap segera mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Selain banjir bandang yang menerjang, bencana tanah longsor juga melanda kawasan Bogor. Salah satunya di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Tanah longsor menimpa sebuah tebing setinggi 15 meter hingga mengakibatkan 3 korban jiwa. Proses evakuasi yang dilakukan berlangsung dramatis. Tim gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, dan Polri melakukan pencarian selama 12 jam. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan. Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya banjir dan longsor juga terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Di kawasan Rawasedik, Mega Mendung, banjir bandang menghanyutkan sepeda motor milik warga. Sementara di Jalan Raden Kosasi, Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor, air dari Kali Ciliwung mulai meluap hingga menggenangi jalan.
Kampung Bubulak, Darussalam di Kecamatan Ciomas juga tak luput dari terjangan banjir. Luapan air dari Kali Ciomas memasuki perkampungan dan rumah warga. Ketinggian banjir mencapai 50 hingga 1 meter. Hujan deras juga menyebabkan aliran sungai di Jembatan Ragasi, Pintu Ledeng, Ciomas meluap. Sungai Ciliwung pun mengalir deras. Warga Bantaran pun diminta waspada. Tak lebih baik dari kondisi hulu, kawasan Bekasi yang menjadi hilir dari arus banjir akibat cuaca buruk juga tak luput dari terjangan air yang merendam sejumlah kawasan. Banjir sedikitnya merendam perumahan Jati Bening, Permai, Bekasi, Jawa Barat dan juga kawasan Serpong Utara dan Tangerang Selatan. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening, Permai, Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir yang tingginya mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini terjadi sejak Minggu sore akibat intensitas hujan tinggi juga meluapnya Kali Cakung. Kondisi ini diperparah buruknya saluran drainase. Data BPBD Kota Bekasi, selain perumahan Jati Bening Permai, banjir juga merendam perumahan Jati Bening AL, Komplek Dosen IKIP Jatiasi, perumahan Bumi Nasio Jatiasi, dan perumahan Bintara dan Duta Kranji Bekasi Barat. Curah hujan yang terjadi juga diakibatkan sedikitnya 287 rumah warga di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 50 cm untuk titik yang terendah dan 2 meter untuk titik lokasi yang terdalam. Banjir juga memutus akses jalan desa dengan ketinggian air berkisar 30 cm hingga 60 cm. Akibat banjir, akses jalan antar desa sempat terputus. Baik, untuk penyebabnya sendiri ini ada peningkatan di dua aliran sungai, ya, yaitu aliran Sungai Cibeet dan Citarum. Diperparah dengan hujan tadi malam lumayan deras dan sekitar 2 jam. Berapa rumah yang terdampak, Pak? Untuk data sendiri kami sedang koordinasi dengan pemerintahan desa, sedang pendataan. Kita lebih fokus ini evakuasi warga, ya. Untuk ini. Ketinggian airnya sendiri? Ini udah mencapai 2 meteran, ya, di Dusun Pangasinan. Sebagian warga kini mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa dan juga rumah warga yang masih aman dari genangan banjir. Di Kecamatan Sinjai Tengah di Dusun Barugai, Desa Kompang, banjir disertai tanah longsor menutupi badan jalan hingga membuat jalan poros Sinjai Malino, Kabupaten Goa tidak dapat dilalui. Sementara di Kecamatan Sinjai Selatan, jembatan yang menghubungkan Desa Puncak dengan Desa Songing tidak bisa dilewati lantaran di salah satu sisi jembatan amblas. Longsor juga terjadi di perbatasan Desa Bonto, Lempangan, dan Desa Arabika di Kecamatan Sinjai Barat. Sebuah rumah panggung ambruk dan tiang listrik tumbang yang menutupi jalan. Banjir disertai longsor terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari lalu. Sementara itu, warga panik mengevakuasi barang berharga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Loloan Timur, Jemberana, Bali. Belasan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 1 meter akibat luapan air sungai setelah diguyur hujan deras. Warga masih bertahan di rumah masing-masing. Tidak hanya di Kelurahan Loloan Timur, banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Puluhan rumah lainnya juga terendam banjir di 3 desa. Selain banjir, hujan deras juga mengakibatkan 2 titik longsor, yakni di Banjar Pesinggahan Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, dan di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberana. BPBD Jemberana menerima 12 laporan titik bencana. Petugas juga masih mendata kerusakan lain yang ditimbulkan.
Seperti inilah rekaman video yang menampilkan kondisi banjir besar yang melanda kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Besarnya curah air yang merendam permukiman warga menjadi sorotan luas di media sosial. Setinggi ini mobil sudah hancur. Dalam video yang beredar, sejumlah rumah terendam hingga atap dan mobil-mobil hanyut terbawa arus deras. Belum ada yang datang membantu ya. Cuaca buruk juga mempersulit dan menjadi hambatan dalam evakuasi korban KMP Tunu Pratama Jaya. Sedikitnya hingga Selasa 8 Juli malam dari total 65 penumpang dan awak kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tertulis dalam manifest, sedikitnya 42 orang sudah berhasil ditemukan, 30 orang selamat dan 12 penumpang tewas. Selama proses evakuasi yang dilakukan setidaknya hingga hari kelima, serangkaian upaya telah dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Setelah memperluas pencarian, tim SAR juga berhasil mendeteksi objek bawah laut diduga kuat sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Benda tersebut berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di bawah laut dan ditemukan 1 hingga 2 mil dari lokasi kapal tenggelam. Deteksi benda dilakukan menggunakan citra sensor milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Adapun spesifikasi benda berbentuk panjang dan lebar. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL. Dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Pihak Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi penggunaan transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang telah meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang, bisa dari KSOP, bisa dari ASDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia. Di tengah upaya evakuasi yang terus dilakukan, tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menjadi peringatan akan pentingnya kesiapan keselamatan pelayaran, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca buruk hingga kondisi laut yang tidak menentu. BMKG memprediksi Indonesia akan menghadapi anomali cuaca kemarau basah yang diprediksi hingga Oktober 2025 mendatang. Pihak BMKG pun menyiapkan antisipasi modifikasi cuaca. Insta Story segera kembali.